membantu orang tua. Kalau sekarang, kalau sudah berzikir dengan Androidnya, dengan handphonenya sudah lewat semua. Gimana keprihatinan Bang Anton terhadap remaja atau generasi muda hari ini? Ya, yang jelas saya melihat ada dua faktor, ada faktor internal dan eksternal tentunya. Dan lebih utama itu faktor internal. Apapun kita harus evaluasi diri, introspeksi diri kita sendiri. Dalam political will pemerintahan kita pun kan memang sedikit mengabaikan hal-hal seperti itu. Nah, mungkin saya lebih ke eksternalnya dulu lah. Dia akan ada korelasinya. Gitu. Kalau saya lihat apa yang terjadi terhadap bangsa kita ini, saya kan di Alun Limanas nih, Ustaz, belajar tentang ilmu geopolitik, geostrategi. Ada namanya serangan asimetris dari para elit global kepada sebuah negara-negara tertentu yang mempunyai sumber daya kekayaan alam untuk mempertahankan hegemoninya. Dia tentu nggak ingin sebuah negara yang punya kekayaan alam yang besar itu akan maju gitu. Nah, dari konsepsi geopolitik geostrategi ini lazim terjadi. Makanya neokolonialisasi itu tidak mengirim senjata atau invasi militer lagi. Dia mengerangi mulai serangan perang ekonomi, perang budaya, kultur, yang sehingga mempengaruhi karakter dari suatu masyarakat di sebuah negara tersebut. Gitu. Nah, serangan asimetris ini ya kita lihat sangat gencar terhadap Indonesia, apalagi sekarang. Ya. Ini udah dari era 60-an, 70-an, ke 60-an masih ideologis, tapi kalau udah 70-an ke atas, udah masuk dari seluruh lini. Dia tidak hanya masuk dari gaya hidup, yang parah itu kan gaya hidup saja. Sifat-sifat, kalau dalam global itu materialistis, sifat hedonis, materialistis tadi. Karena dia tahu Indonesia itu mayoritas Islam. Jadi orang Islam di Indonesia itu harus dijauhkan dari agamanya. Dengan pola-pola pemikiran sekulerisme dan liberalisme tadi. Karena selagi orang Islam itu dekat dengan agamanya, ya konsepsi kapitalisme itu akan sulit masuk dan mempengaruhi atau menjadi ikon yang harus diikuti. Nah, saya lihat dari faktor eksternal itu sangat kuat. Nah, faktor internal karena kita ini negara yang sangat majemuk, heterogen, kesadaran kolektif ini belum terbentuk, saya lihat. Nah, kita masih ada, apalagi sekarang, terang-terangan seorang presiden kita lihat pisahkan kehidupan dengan agama. Padahal kalau kita berbicara tentang dasar negara kita, ketuhanan Maha Esa, ya ketuhanan Maha Esa berarti kan tidak bisa membuang agama begitu juga dari kehidupan bernegara kita. Tetap menjadikan agama itu menjadi payung dan sumber segala nilai dalam kehidupan bernegara kita. Nah, sekarang kan ada upaya-upaya, menurut saya itu serangan asimetris berupa deislamisasi, menjauhkan masyarakat Indonesia itu dari kehidupan beragama dengan bahasa radikalisme, intoleransi, politik identitas. Nah, agenda-agenda apa di balik itu ya tidak lagi seperti yang dijelaskan dalam buku Clash of Civilization-nya Samuel P. Huntington, itu yang sangat sederhana lah, yang secara teoritis sudah membahas bagaimana ada 3 peradaban yang berperang di dunia ini saat ini, peradaban Barat, China Timur, dan Islam. Pemirsa, Nah, gitu. Kalau diterusin Bang Anton memang langsung melesat ke Giga 13, Giga 17, sampai mungkin hibrid Ya, kita nanti. sederhanakan aja lah. Nggak apa-apa Bang Anton. Saya merespon ini sebagai sebuah dinamika dialog kita sebagai bentuk bahwa memang kehadiran saya hari ini juga saya banyak menyerap, dan saya ingin mengajak pada Bang Anton ya. Ini kan Lemhanas udah lama. Dokter-dokter ahli pendidikan udah sabrek-abrek. Yang ahli-ahli agama juga udah ribuan. Tapi kok situasi yang tadi Bang Anton ceritakan semakin ke sini semakin tidak menunjukkan konstruksi yang cukup ya. Misal ada orang sampai berani, nanti kalau partai kami menang, kami akan membuat pelarangan terhadap orang untuk ta'adud atau poligami gitu kan ya. Rela tidak kalau ibu kita diduakan? Jika kelak lolos di parlemen, langkah yang akan kita lakukan adalah pertama, memperjuangkan diberlakukannya larangan poligami. Orang-orang Islam yang agamanya hebat aja, yang sekuler saja nggak berani ngomong begitu. Ini kan orang kafir sampai berani ngomong depan kita begitu, itu kan berarti ada situasi tertentu kan gitu. Ya, yang lain-lainnya mungkin kalau kita lihat kasus-kasus demi kasus-kasus yang ada, memang betul-betul menunjukkan adanya satu keadaan pola spiritualitas yang sangat, apalagi yang terbaru ini kan ada tabung tempat melahirkan bayi ya, yang kotak-kotak transparan itu kan. Ya, lagi-lagi kalau kita tengok kemarin hari di Ponorogo Jawa Timur itu ada 266 anak SMP yang minta dispensasi agar
boleh dinikahkan. Satu sisi undang-undang perkawinan mematok usia 19 tahun berarti dia sudah kuliah baru boleh nikah. Di sisi lain anak-anak masih SMP minta dispensasi buat diperbolehkan untuk menikah. Artinya terlalu banyak kalau kita urai. Tapi paling tidak sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang yang punya progres atau proses belajar secara akademis, kita banyak ahli ekonomi, tapi kasus perekonomian kita nggak terrecovery. Kita punya banyak dokter ahli agama, tapi sistem dakwah dan sistem membangun masyarakat dengan berpedoman pada agama juga nggak terlihat. Kalau sampai di tingkat ini, apakah memang tidak cukup sanggup memahami the New World Order, tidak sanggup memahami skema asimetris yang dimainkan oleh lawan, atau ada sisi lain yang perlu kita baca? Jadi saya meminjam istilahnya Prof. Yusril Izzah Mahendra dalam sebuah pidatonya, yang bagus kita ambil. Iya. Bahwasanya segudang kepintaran itu kalah sama segenggam kekuasaan. Saya masih ingat videonya sempat viral. Selembar surat diterbitkan, dibubarkan HTI, mereka nggak bisa bikin apa-apa. Saya bilang pada orang HTI, ya, segudang kepintaran itu tidak ada artinya dibandingkan dengan segenggam kekuasaan. Artinya, ya kekuasaan yang tetap akan menjadi faktor utama penentu dari itu semua. Kita di pemerintahan, cuman itu permasalahan sekarang. Umat Islam Indonesia itu kenapa kok nasibnya seperti saat ini mayoritas tapi minoritas secara pengaruh? Ya karena kita kesadaran berpolitik kita sangat minim. Kita dulu ini sebenarnya serangan asimetris juga. Oh, politik itu kotor, kita jauh dengan politik. Padahal Al-Quran itu sendiri pun, Islam pun sendiri itu mengajarkan kekuasaan itu nggak bisa lepas dari Islam. Makanya di dalam Al-Quran itu, ini Ustadz nih, lebih nggak enak, ya, diajarkan ada 3 cara berkomunikasi dengan kekuasaan, hubungan dengan kekuasaan. Ya cara berkuasa yang dicontohkan oleh Nabi Sulaiman, ya, Nabi Daud, beroposisi yang dicontohkan oleh Nabi Musa dengan Firaun dan Ibrahim dengan Namrud, dan yang tadi berkoalisi Nabi Yusuf, kan gitu. Nah, cuman kita umat Islam kita entah dari mana serangan asimetris itu, bagaimana berupaya melalui serangan Ghazul Fikri, perang pemikiran, menjauhkan kita kesadaran berpolitik kita sangat sedikit. Nah, misalnya politik itu adalah kotor, jadi dijauhi, akhirnya ya kita jadi korban dari politik itu sendiri. Nah, kira-kira gambaran umumnya seperti itu. Nanti kita teruskan pemirsa dengan yang lebih dalam. Sekarang kita coba ambil yang agak romantis, yang ngeri-ngeri sedap gitu ya. Ini seorang Anton Permana yang saya menyebut dengan abang pada perbincangan kali ini. Kan boleh dibilang dekat dengan kekuasaan sebagai seorang yang pernah alumni Lemhanas, juga banyak memberikan pembekalan di Sesko ataupun pendidikan-pendidikan di kepemimpinan di berbagai instansi. Aneh gitu, masuk penjara. Nah ini kan menarik nih ya. Bisa nggak abang terangkan secara akademis orang seperti Dr. Anton Permana yang punya peran-peran yang antum kan bukan dari orang luar, dalam artian bukan dari pinggir jalan teriak-teriak gitu kan. Sudah ada di dalam, membersamai yang di dalam. Dan kita semua menikmati betul ya, apakah tikus dalam karung, apakah bicara soal tekniku sayang tekniku malang, semua orang menyimak itu, dan saya coba bahkan terus terang banyak orang memperdengarkan itu kepada saya, dan dia kemudian memberikan acungan jempol yang begitu luar biasa tanpa dia tahu bahwa saya adalah sahabat dari yang membuat itu. Nah, boleh diceritakan itu dulu gejala-gejala awal. Kalau gejala awal pemirsa, beliau memang mendatangi ke tempat tinggal saya di Banten ketika sebagai bentuk mungkin kasih sayang seorang sahabat atau seorang adik pada abangnya, mungkin begitu. Tapi mungkin yang paling jelas kelihatannya mungkin minta ini semacam tutorial ya, atau pemanasan. Ternyata beliau juga mau masuk juga gitu. Terus masih ingat ya, Iwan juga ingat gimana, apa hal yang terpahit di dalam penjara? Saya nanya. Iya, betul. Karena saya udah tahu mau di penjara gitu. Oh. Iya. Ya jadi gini Sat, ya itu konsekuensi kalau perjuangan bagi kita, penjara mati udah biasa Sat. Dulu aja ketika kita masih zaman jahiliyah, tanda petik ya, kita masih liberal, seperti masa lalu saya sempat jualan togel, kita mau angkat perang sama orang. Apalagi untuk agama dan untuk bangsa kita. Allahu Akbar. Jadi biasa aja, makanya ketika saya hari pertama masuk penjara, saya lihat suasana di dalam, wah ini masih mending, ini lebih susah saya hidup di terminal dulu, saya bilang, maka santai aja. Ya so far so good lah.
Tapi artinya gini, ya kenapa saya di penjara ya tanya aja sama Pak polisi kita. Kenapa saya di penjara? Tapi yang jelas sampai sekarang dalam amar putusan itu satu pun kata mereka tidak bisa buktikan. Kalau satu berkata bohong, yang mana, yang benarnya mana. Kalau kata berlebihan nggak ada satu temuan. Cuman ya faktanya kita dihukum vonis 10 bulan. Nah, jadi kalau pendapat subjektif saya nih saat ya karena saya alumni Lemhanas, ya, karena pasti akan memberikan pengaruh pada orang dan mungkin mengganggu kepentingan orang-orang tertentu. Ini pandangan subjektif saya. Kita bergeser lagi pemirsa, ini akhirnya langsung karena tersebut beberapa kali sebutan Lemhanas. Saya mau tanya pada Bang Anton ya. Indonesia ini sering disebut-sebut sedang tidak baik-baik saja gitu. Dan saya sesekali menyebut sedang sangat tidak baik-baik saja. Apa ada masalah dengan kesehatan Indonesia ini menurut Bang Anton? Sebenarnya kita sudah tahu semua lah, Ustaz ini pandai kali. Enggak, ini penting karena bagaimanapun masyarakat kan perlu tahu ada apa sih di Indonesia hari ini. Orang bilang baik-baik saja. Kita sendiri juga merasakan kalau dalam parameter alat ukur Lemhanas itu kan ada Astagatra namanya. Mengukur negara itu tangguh, tidak tangguh ya. Itu dari 8 gatra tadi. Pertama ada Trigatra, dari konsepsi sumber kekayaan alam kita bagaimana? Udah kita yang kelola, udah memberikan kesejahteraan sesuai amanah undang-undang, dan geografi kita, demografis kita, bagaimana? Kan gitu Pak. Penyebarannya seperti apa, dan wilayah kedaulatan kita tuh udah kita kuasai secara penuh, sesuai amanah undang-undang, melindungi tumpah darah, dan bumi air kekayaan alam sudah dimanfaatkan untuk bangsa dan negara, kemakmuran rakyat, itu kita jawab sendirilah. Yang jelas utang kita ada di atas 7.000 triliun utang pemerintah. Kalau digabung dengan utang swasta seperti kata Muhammad Said Didu 13.000 triliun. Iya. Nah, secara ideologis ada Pancagatra, ideologi kita betul nggak pemerintah atau bangsa kita ini menerapkan Pancasila. Cuman yang aneh bagi saya seharusnya yang kita awasi sesuai Pancasila itu adalah pemerintah. Karena dia mempunyai kekuasaan, dia mempunyai senjata, dia punya kewenangan yang luar biasa. Ini kita kan kebalik, masyarakat yang kejar-kejar sudah menerapkan Pancasila atau tidak. Nah, secara ekonomi, kita rasakan sendiri ekonomi kita semakin baik atau semakin buruk. Ya kan? Secara sosial budaya karakter bangsa kita semakin kuat atau semakin dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh asing. Secara pertahanan keamanan atau penegakan hukum, nah ini paling serius, penegakan hukum. Apakah sudah berkeadilan? Ada equality before the law itu sudah terlaksana, ya. Semua orang tuh sama kedudukan di mata hukum, tapi berbeda di depan penegak hukum. Udah keluar nih Melayunya keluar ini ya Melayunya. Ya, dan pertahanan keamanan kita, hubungan TNI Polri sudah harmonis, sinergitas itu sudah bikin enjoy happy ending seperti apa. Nah, ini kan sebenarnya masyarakat awam umum pun saya rasa bisa menilainya. Tapi ingin saya ajak masuk pada posisi Bang Anton ya. Keadaan ini kan sebenarnya semakin tidak terkendali. Kita sama-sama tahu ada orang korupsi 22 triliun dengan sedemikian rupa bebas ya. Ada jaksa Pinangki yang vonisnya 10 tahun kemudian dipotong 6 tahun, tinggal 4 tahun baru 2 tahun sudah pulang. Dan kita banyak mendengar hal-hal yang membuat kita terkejut-kejut. Dalam aspek penegakan hukum. Iya. Apalagi kemudian juga polisi makan polisi gitu ya kan, itu kan sebagai sebuah. Ya kasus Sambo lah contohnya. Ya, yang terbaru lagi kan yang tanah emaknya itu ya. Justru dia dilaporkan. Iya, dia langsung diminta untuk membayar penyidik sekian kan. Ya, dan lagi kemudian yang terbaru yang cukup mengenaskan mahasiswa UI yang ditabrak dan yang menabrak itu bukan. Dia jadi tersangka, tapi udah dicabut ya. Iya, tapi dia sempat bilang kalau saya yang nabrak mau apa? Itu kan sampai ada ungkapan begitu dari si pelaku kan, dan itu sangat serius ya. Nah mungkin begini. Bang Anton, bisa nggak Bang Anton mengajak kami atau kita atau saya sekarang sedang berbincang ini mengajak bahwa memang negeri ini punya variabel masalah yang bukan satu, tidak tunggal ya. Tapi yang saya sedihkan sebagai orang yang sejak tahun 80-an saya sudah aktif dalam dakwah ya, kayaknya yang disalahin, yang dikalahin, yang ditangkepin, yang ditekenin hanya umat Islam. Banyak urusan yang ditangkep, yang disuruh pakai masker, yang karpet masjidnya digulung. Padahal kalau kita tengok rumah-rumah ibadah agama lain nggak terlihat tuh suasana-suasana seperti itu. Jadi kita bertanya-tanya ini ada apa dengan negeri ini, seolah-olah ada yang aneh gitu. Umat mayoritas tapi tertindas gitu. Apakah ini sebuah sebuah omongan yang berlebihan atau Pak Anton punya nasihat buat
pertanyaan saya ini, Ya, agak jadi berlebihan. gini, Ustaz. Ya, kalau kita establish umat Islam, nanti kan ditanya, umat Islam yang mana? Nah, kan umat Islam ini kan terdiri juga dari berapa paham ya. Kalau saya simpulkan, umat Islam yang ditindas itu ya umat Islam yang tidak ikut kemauan pemerintah gitu aja. Kalau kita klasifikasi kembali ya, Ustaz, ya. Betul. Kalau yang ikut, yang manut ikut mereka kemana ya? Ya, mereka aman, saya lihat. Karena ada juga nih umat Islam, asal dia ikut pemerintah aman. Kalau dia yang caci maki, aman, nggak masuk penjara kan? Tapi kalau umat Islam yang menyerang pemerintah, langsung ujaran kebencian. Ujaran kebencian. Nah, sayangnya, ujaran kebenarannya nggak ada perlindungan hukumnya. Jadi seperti itu. Nih bicara kita terus asik, panas, pemirsa. Saya akan masuk ke bagian yang saya tekuni. Tapi tadi kan belum selesai. Oh, pertanyaan, terusin, Ustaz, belum terusin. selesai kan? Jadi kalau ada kesalahan pada perilaku aparatur bernegara, jadi kalau kita bicara teoritis, berarti itu ada kesalahan kepada kepemimpinannya. Kalau berarti itu ada kesalahan pada kultur. Kalau kultur yang salah, berarti ada kesalahan pada struktur lain. Kalau struktur yang salah, berarti ada kesalahan pada legal substansnya, aturan dan kewenangannya. Nah, aturan kewenangannya, bayangkan dia yang bikin sendiri, dia memperkuat diri dia sendiri, otomatis ya power stand to corrupt atau abuse of power itu bisa terlaksana. Nah, ini yang saya lihat sedang terjadi di kalau tidak diantisipasi, kalau tidak diperbaiki, ini berbahaya. Yaitu menuju negara-negara fasis. Apa itu fasis? Kalau ketika dia golongan kita, berarti dia kawan. Kalau dia berseberangan, dia adalah lawan yang harus dihabisi. Ini kan udah mulai kecil-kecil. Nah, tapi apapun itu, saat saya lihat ini salah satu tetap bentuk serangan asimetris agenda-agenda dari elit global ke bangsa dan negara kita. Cuman sayangnya, bangsa negara kita nggak menyadari ini. Tidak menyadari bahwasanya ada upaya-upaya tangan-tangan invincible hand memecah belah kita, membenturkan kita, ya sampai kita semuanya saling cakar, terpecah belah supaya lemah, yang mudah dikuasai. Nah, pemahaman kolektif ini yang bagaimana, ya Ustadz lah, bagaimana menyadarkan. Iya, tapi memang begini ya, kalau pada tingkat kita, katakanlah kita berdua yang mungkin juga bertiga dengan tim manajemen yang ikut hadir pada hari ini, saya mungkin membatasi dulu. Saya ingin masuk ke bagian yang tadi sempat tertunda itu. Komunisme PKI gitu ya. Kelihatannya pembicaraan seperti ini menjadi pembicaraan yang dicibir. Yeah. Saya merasakan sekali gitu, dan seolah-olah ada teorinya tuh, Ustaz. Oh gitu ya.